Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi kita bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Bulan puasa yang indah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa takwa itu? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersungguh-sungguh bertakwa hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan mendapatkan taman surga yang indah dan bahagia selamanya. Arti puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam atau as-shaum. Secara bahasa as-siyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Puasa dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan dari segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Dalam agama Islam, puasa dilaksanakan mulai dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari dengan niat sesuai perintah dalam kitab suci Al-Quran. Sebelum berpuasa, umat Islam dianjurkan untuk makan sahur. Apa itu sahur? Sahur adalah sebuah istilah Islam yang merujuk kepada aktivitas makan yang dilakukan pada dini hari bagi yang akan menjalankan ibadah puasa. Setelah memasuki waktu matahari terbenam, umat Islam dapat berbuka dalam sebuah iftar. Iftar itu mengacu pada sebab perjamuan saat muslim berbuka puasa selama bulan Ramadan. Iftar itu adalah salah satu ibadah di bulan Ramadan dan sering dilakukan oleh sebuah komunitas dan orang-orang berkumpul untuk berbuka puasa bersama-sama. Adapun syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Umat Islam wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan karena ibadah ini menjadi salah satu rukun Islam. Kedua, baligh. Seseorang yang beragama Islam dan sudah baligh juga wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Adapun kriteria seseorang tergolong baligh yaitu antara laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk laki-laki, ia bisa dikatakan baligh apabila sudah mengeluarkan mani, baik karena mimpi dalam tidurnya atau bukan karena mimpi. Sedangkan bagi kaum perempuan, batasan baligh adalah ketika mengalami menstruasi. Yang ketiga, berakal sehat. Artinya seseorang itu waras alias tidak gila, baik gilanya karena kelainan mental atau sebab lainnya. Yang keempat, kuat menunaikan ibadah puasa. Dengan kata lain, mereka yang tidak kuat tidak diwajibkan berpuasa, namun harus menggantinya atau membayar fidyah. Misalnya ada orang yang sudah tua, orang yang sedang sakit, ibu yang sedang hamil dan menyusui, atau musafir, dan mereka yang tidak kuat lainnya diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa, akan tetapi mereka harus membayar fidyah sebagai ganti dari ibadah puasa mereka. Nah, fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak kuat berpuasa. Caranya adalah dengan memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang itu tidak berpuasa.
Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir miskin. Banyaknya yaitu 1 mud atau 260 gram. Syarat sah berpuasa. Pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, harus mempunyai akal atau tidak gila. Yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz atau sudah balik. Yang keempat adalah suci dari haid bagi seorang perempuan. Dan yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi kalau waktu-waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa, kita dilarang untuk berpuasa. Rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Jadi orang yang berpuasa diwajibkan untuk membaca niat terlebih dahulu. Niat puasa di bulan suci Ramadan harus diucapkan dalam hati, dilakukan pada malam hari, dan wajib mengucapkan kefarduan puasa dalam niat tersebut. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, seseorang yang berpuasa harus menahan diri dari apa yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, hubungan badan suami istri, dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau juga melahirkan. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, hal-hal yang kelima ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.